Diawali dengan memperlihatkan beberapa pasukan marinir yang sedang melakukan tugasnya di Afghanistan. Sang pimpinan membagi mereka menjadi dua kelompok. Namun alih-alih berhasil melancarkan tugas mereka, pembagian kelompok itu malah membuat mereka terkepung oleh pasukan musuh. Hingga yang terjadi, ya, ternyata kejadian itu hanyalah sebuah mimpi dari seorang mantan marinir bernama Kyle yang telah pensiun dan bekerja di Dinas Pelindungan Anak. Kyle tinggal bersama putrinya yang bernama Angel karena diketahui jika istri Kyle telah meninggal akibat kanker. Scene kemudian beralih kepada seorang pria bernama Egan yang sedang memperhatikan pidato seorang pengusaha bernama Sam Nelson yang akan melakukan peresmian supermarket barunya. Egan kemudian memandangi foto mendiang ayahnya dan mengatakan jika dendamnya akan segera terbalaskan. Usut punya usut. Ternyata beberapa tahun lalu ayah Egan meninggal di dalam penjara karena ditipu atau bisa dikatakan telah dijebak oleh Nelson. Sehingga kini Egan pun berniat untuk membalaskan dendam ayahnya, tepat di hari di mana Nelson akan melakukan peresmian supermarket barunya. Beralih kepada Kyle yang sedang bekerja. Ia diminta oleh rekan kerjanya yang bernama Martin untuk menemaninya menjemput seorang bocah asal Spanyol yang diduga mendapat kekerasan dari ayah angkatnya. Namun saat itu Kyle menolak dengan alasan di hari ini ia sedang tidak enak badan dan meminta Martin untuk besok saja pergi ke rumah bocah Spanyol tersebut. Di keesokan harinya kita pun diperkenalkan dengan sosok Sam Nelson yang sedang menuju rumah cucunya bersama bodyguardnya yang bernama John. Sesampainya di sana Nelson pun bertemu dengan cucunya yang ternyata adalah Angel, di mana diketahui jika Sam Nelson ini ternyata adalah mertua dari Kyle. Sam pun kemudian menemui Kyle dan berusaha menenangkannya. Karena ternyata si Kyle ini mengalami trauma pasca perang. Sam juga meminta izin kepada Kyle untuk membawa Angel dalam peresmian supermarket barunya. Di sini Kyle pun mengiyakan hal itu. Namun ia juga mengatakan jika ia tidak tahu ia bisa datang atau tidak dalam acara tersebut. Karena di hari ini ia harus pergi ke rumah bocah asal Spanyol yang diduga mendapat kekerasan dari ayah angkatnya. Singkatnya, Kyle dan Martin pun pergi ke rumah bocah Spanyol. Di sana mereka sempat dihadang oleh ayah angkat bocah Spanyol itu. Namun untungnya, mereka pun berhasil menemukan bocah Spanyol tersebut yang ternyata bernama Manny. Manny pun mengatakan jika ayah angkatnya sangat kejam. Kyle yang mendengarnya, ia pun langsung memberinya pelajaran dan pergi membawa Manny. Beralih kepada Egan yang telah sampai di TKP. Ia pun langsung memerintahkan seluruh anak buahnya untuk memasang bom di setiap sisi gedung itu. Mereka juga memutuskan saluran internet dengan tujuan agar semua orang yang ada di dalam gedung itu tidak mendapatkan sinyal. Walaupun seorang teknisi sempat mempergoki aksi mereka, namun semua itu nampaknya tidak berpengaruh apa-apa. Karena ya sudah jelas si teknisi langsung dibunuh oleh anak buah Egan. Kembali kepada Kyle dan Martin yang sedang membawa Manny. Di sini Martin pun meminta Kyle untuk lebih dulu mampir ke supermarket baru milik Nelson dengan maksud membelikan makanan untuk Manny. Di sana Martin bertemu dengan temannya yang bernama Sunny yang merupakan seorang manajer di supermarket baru milik Nelson. Mereka pun berbincang-bincang sampai akhirnya Sunny mempergoki salah seorang pegawainya yang mencuri barang di tempat itu. Ia bernama Mickey. Sunny pun kemudian membawa Mickey ke ruang keamanan dan menginterogasinya di sana. Sementara itu di ruang depan terlihat beberapa reporter dan para pegawai yang telah bersiap dalam acara peresmian tersebut. Hingga saat waktunya telah tiba, Sam Nelson pun mulai melakukan pidato di depan para reporter dan pegawainya. Namun belum juga menyelesaikan pidatonya, tiba-tiba mereka digerebek oleh Egan dan pasukannya
yang langsung menembak dengan membabi buta. Seketika suasana pun menjadi sangat chaos. Bahkan Martin juga harus menjadi korban dari kebrutalan Egan dan pasukannya. Martin yang sadar jika ia tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Ia pun meminta Kyle untuk menyelamatkan semua orang. Sementara dengan Sunny yang melihat kejadian itu dari CCTV, ia pun memutuskan untuk bersembunyi di ruang keamanan sampai situasi dirasa telah aman. Egan sendiri yang berhasil menguasai sisi gedung. Ia pun meminta semua orang untuk berkumpul dan memaksa Sam untuk melakukan pengakuan bahwasanya memang benar jika dirinya telah menipu ayah Egan yang membuatnya meninggal di dalam penjara. Namun Sam Nelson yang tidak merasa melakukan semua itu. Ia pun mengatakan jika ayah Egan telah mencuri uang puluhan juta darinya sehingga ia pun dipenjara. Egan yang mendengarnya, ia pun langsung menyiksa Sam Nelson di hadapan semua orang. John yang tidak terima melihat majikannya disiksa. Ia pun dengan beraninya menodongkan pistol ke arah Egan. Sam Nelson yang melihatnya, ia pun meminta ajudannya itu untuk menurunkan senjata. Hingga yang terjadi. Ya, tanpa disangka John pun langsung ditembaki oleh anak buah Egan. Sam Nelson yang tidak mau adanya korban lagi yang jatuh. Ia pun terpaksa mengakui bahwasannya dirinya adalah orang yang telah menjebak ayah Egan. Meskipun ya sebenarnya dirinya tidak melakukan semua itu. Egan pun kemudian meminta seorang reporter untuk mengirimkan pengakuan Sam Nelson kepada seluruh pihak media menggunakan hotspot miliknya. Dengan tujuan agar semua orang tahu jika Sam Nelson adalah orang jahat. Lalu Egan pun membagi para sandera menjadi dua kelompok, yaitu kelompok Kyle akan dipindahkan ke ruang belakang, sementara kelompok Sam mereka akan dipindahkan ke ruang elektronik. Setibanya di ruang belakang, Kyle pun menitipkan putrinya kepada seorang sandera, sementara ia akan berusaha menyelamatkan Sam dan yang lainnya. Kyle pun di sini mulai bergerak. Namun ia dihadang oleh seorang pegawai yang ternyata bekerja sama dengan Egan. Tapi ya sudah jelas, kemampuan si pengkhianat itu tak sebanding dengan Kyle yang merupakan seorang mantan pasukan marinir. Alhasil, Kyle pun berhasil melumpuhkan si pengkhianat itu dengan sangat mudah. Kyle kemudian mengambil HT milik si pengkhianat yang terjatuh, yang ternyata terhubung dengan Sunny. Sunny mengatakan jika ia bersembunyi di ruang keamanan. Ia juga memberitahu Kyle jika ada anak buah Egan yang sedang mendekat ke arahnya. Alhasil, dengan menggunakan panci dan garpu, Kyle pun berhasil mengatasinya. Beralih kepada Egan yang sedang berdiskusi dengan anak buahnya. Tiba-tiba seorang reporter memberikan HT milik seorang kasir kepadanya, yang mana hal itu membuat Egan bisa mendengar percakapan antara Kyle dan Sunny. Egan pun kemudian langsung mencarinya. Namun untungnya, Kyle berhasil bersembunyi di tempat yang tidak Egan sadari. Kejadian itu pun membuat Egan sangat murka, di mana ia memutuskan untuk mengurung para pegawai termasuk si reporter ke dalam sebuah gudang, di mana ia berniat akan segera meledakkan gedung tersebut dengan bom yang telah ia pasang. Sementara itu Kyle pun akhirnya bertemu dengan John yang tengah sekarat. Di sana John pun meminta Kyle untuk menyelamatkan para sandera. John juga meyakinkannya jika Kyle bisa melakukan semua itu dengan skill kemiliteran yang Kyle miliki. Sebelum akhirnya John pun mengembuskan nafas terakhirnya. Kyle pun kemudian pergi menemui Sunny dan Mickey. Di sana mereka pun menyusun rencana untuk menyelamatkan seluruh sandera. Di mana setelah rencana dirasa telah matang, di sini Kyle pun langsung menghubungi Egan dan mengatakan jika ia akan membuat Egan membayar mahal atas semua perbuatan yang telah ia lakukan.
Sementara itu Manny yang tengah disekap. Ia pun melepaskan ikatan si kasir menggunakan cutter yang ia simpan. Di mana saat Egan tengah lengah, si kasir pun langsung menyerangnya hingga yang terjadi. Ya, Manny berhasil menembak Egan. Namun sayang seribu sayang, saat mereka akan pergi, tiba-tiba Egan menangkap Manny karena tembakan Manny ternyata hanya mengenai pipi Egan. Di waktu yang sama, Kyle, Sunny, dan Mickey mereka dihadang oleh si pengkhianat. Sehingga di sini Kyle pun meminta mereka untuk menyelamatkan para sandera, sementara ia akan memberikan pelajaran kepada si pengkhianat. Kyle pun kemudian menyusul Sunny yang telah berhasil menyelamatkan para sandera. Namun setelah mendengar jika Manny masih ditahan oleh Egan, ia pun memutuskan untuk kembali dan akan menyelamatkan Manny. Tapi alih-alih bertemu dengan Manny, ia malah dihadang oleh satu anak buah Egan yang masih tersisa. Alhasil, Kyle pun harus menghadapinya lebih dulu. Kembali ke para sandera yang telah berhasil membuka pintu keluar. Di sini mereka pun berbondong-bondong segera keluar. Namun tidak dengan Sunny, Mickey, dan si kasir yang memutuskan untuk kembali dan membantu Kyle. Sam Nelson yang melihatnya, ia pun memberikan si kasir sebuah pistol untuk mereka berjaga-jaga. Namun belum juga sampai, mereka dihadang oleh si pengkhianat yang ternyata masih hidup. Hingga yang terjadi. Sementara itu Kyle yang melihat Manny akan dibunuh oleh Egan, ia pun langsung menyerangnya. Namun siapa sangka ternyata Egan memiliki kemampuan yang cukup kuat hingga ia berhasil menjatuhkan Kyle. Tapi seberapa kuatnya Egan kalau dihadapkan dengan mantan pasukan marinir seperti Kyle, tetaplah bukan tandingannya. Karena di sini Kyle pun bisa kembali bangkit dan berhasil membunuh Egan. Kyle pun kemudian segera membawa Manny keluar, tepat sebelum bom meledakkan gedung tersebut. Akhirnya seluruh sandera pun berhasil diselamatkan, kecuali John dan Martin yang harus meninggal atas kebrutalan dari Egan. Beberapa media juga mengabarkan jika Sam Nelson tidak terbukti bersalah dalam kasus tewasnya ayah Egan beberapa tahun yang lalu. Kyle juga akhirnya bisa berkumpul kembali dengan putrinya. Ia juga memperkenalkan putrinya dengan Manny dan mengatakan jika mulai hari ini Manny adalah bagian dari keluarga kecil mereka. Dan film pun selesai. Oke guys, mungkin cukup sekian dulu video pembahasan alur filmnya kali ini. Semoga cara saya bercerita bisa menghibur dan menemani waktu luang kalian. Saya Indra undur pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.